Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Saya ingatkan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19 dan kita bersama-sama berdoa supaya kita bisa segera melakukan tatap muka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.3 tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Peta konsep yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Kemudian pentingnya konsep integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional, tantangan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita mulai dari kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa sebagaimana telah diwariskan para pendiri bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan dimaknai sebagai peluang atau potensi kekayaan, bukan sebagai ancaman. Jadi ini yang harus menjadi konsep yang ada dalam pemikiran kita masing-masing sehingga Bhinneka Tunggal Ika tetap akan terjalin di negara kita. Alat pemersatu bangsa yang kaitannya dengan nantinya mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika adalah yang pertama dasar negara Pancasila, kemudian yang kedua bendera merah putih, kemudian bahasa Indonesia, kemudian lagu kebangsaan, dan lagu-lagu perjuangan. Dengan adanya persatuan dalam keberagaman, maka akan terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Berikutnya kita bahas tentang pentingnya integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai komponen bangsa dalam satu identitas wadah yang sama. Syarat integrasi yang pertama, anggota masyarakat saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, terciptanya konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan. Dan yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional di tengah kemajemukan merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk membangun kejayaan bangsa. Integrasi nasional yang ditandai penguatan jati diri dengan penanaman atribut yang sama dengan sebagai warga negara menjadi poin penting untuk meminimalisir konflik horizontal dan hal-hal merugikan lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama adalah adanya rasa senasib sepenanggungan dan tekad serta keinginan untuk bersatu. Kemudian yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Dan yang ketiga, adanya ancaman dari luar yang menguatkan semangat nasionalisme bangsa. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang tidak kalah penting sebagai faktor pembentuk integrasi nasional adalah adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan atau keberagaman yang ada di negara kita. Kemudian kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian faktor berikutnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan ancaman dan gangguan dari luar. Dan faktor penghambat berikutnya adalah ketidakmerataan hasil pembangunan.
Kita akan bahas lebih lanjut tentang tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara internal dan eksternal. Secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengawal negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Sedangkan secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan, strategis kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara. Yang terakhir, kita akan membahas tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perwujudan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan menciptakan kesadaran kolektif warga negara yang ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa dan negara dari segala ancaman dan kelangsungan hidup bangsa. Hal ini yang sering kita kenal dengan adanya sikap bela negara. Nah, sikap bela negara itu sendiri di hakikatnya adalah bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dan hal ini secara konstitusional ada dilindungi dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas daring dengan penuh tanggung jawab, karena siapa yang berproses dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya tetap berlanjut dan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.